Pernah dengar tentang filsuf yang tinggal di dalam tong? Gak punya apa-apa, tapi berani ngatain Plato. Namanya Diogenes. Gila, mungkin. Tapi justru dari kegilaannya ada banyak hal waras yang bisa kita pelajari. Dan kalau ini pertama kalinya kamu mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Biar kamu gak ketinggalan konten bermanfaat kayak gini lagi. Yuk, langsung kita mulai. Pelacur cantik dan madu beracun. Suatu hari, Diogenes berdiri di depan rumah bordil sambil teriak-teriak. Pelacur cantik itu kayak madu yang diracuni. Madu yang diracuni. Orang-orang yang lewat ngerasa risih. Akhirnya pada nyebar koin biar dia diem. Pas duitnya udah cukup, Diogenes malah ikut masuk ke rumah bordil itu juga. Logikanya aneh. Emang, tapi itu cara Diogenes ngasih sindiran. Kita semua sering pura-pura suci, padahal sebenarnya sama aja. Ngemis dan mengajarkan kedermawanan. Orang pernah nanya ke Diogenes, ngapain sih kamu ngemis terus? Itu bukan cara hidup filsuf. Dia jawab, aku ngajarin orang soal kedermawanan. Mereka nyinyir, kamu ngajarin apa minta-minta kok? Jawabannya simpel, justru karena aku ngemis, orang lain belajar buat ngasih. Anjing jalanan dan Plato. Plato pernah bilang, Diogenes itu cuma anjing jalanan yang gak pantas disebut filsuf. Suatu hari Plato nyeletuk, kamu benar-benar hidup sesuai namamu, Diogenes si anjing. Dengan tenang dan agak sinis, Diogenes balas, demi para dewa, kali ini kamu benar juga. Lalu dia nyeringnya dan bilang, tapi setidaknya aku pernah benar-benar menggigit filsafat. Salju, pasir, dan kekuatan diri. Musim dingin, Diogenes jalan-jalan nyeker di salju. Pas musim panas, dia guling-guling di pasir panas. Muridnya heran dan nanya, Pak, ini kok lebih banget sih? Dia jawab, aku kayak konduktor paduan suara. Harus nyanyi lebih keras biar nada dasarnya dapat. Buah beracun dan keberanian. Waktu dia lagi metik buah ara, ada orang bilang, jangan makan itu. Ada orang gantung diri di pohon itu. Pasti terkutuk. Apa yang Diogenes lakukan? Dia gigit buah itu dan bilang, begini caraku menyucikan pohon. Gila, bisa jadi, tapi juga berani dan simbolis banget. Filosofi tentang uang. Kenapa kamu hidup miskin banget, Diogenes? Dia jawab, karena aku kerja keras. Ironis kan? Terus dia bilang lagi, orang kaya itu justru lebih miskin dari orang miskin. Soalnya, kemiskinan adalah satu-satunya hal yang gak bisa dibeli sama uang. Lentera di siang bolong. Di suatu hari yang cerah, Diogenes keliling pasar sambil bawa lentera menyala. Orang-orang bingung, ngapain bawa lampu siang-siang? Dia jawab, aku lagi nyari manusia jujur. Dan katanya dia gak nemu. Orang lebih suka tontonan daripada hikmah. Di suatu diskusi serius, orang-orang malah gak dengerin Diogenes. Akhirnya dia ngelawak, joget-joget sendiri. Baru deh orang-orang ngumpul nonton. Diogenes langsung berhenti dan bilang, lihat, kalian gak tertarik sama kebijaksanaan, tapi langsung merapat pas lihat hal bodoh. Cangkir dan anak kecil. Waktu dia lihat anak kecil minum pakai tangan, Diogenes langsung buang cangkirnya. Katanya, anak ini lebih sederhana dari aku. Tentang kebebasan, ada orang muda nanya, mending nikah sekarang atau nanti? Diogenes jawab, nikah itu terlalu cepat buat anak muda, terlalu telat buat orang tua. Dia bilang, cinta itu kemewahan, dan orang yang punya tanggungan gak mungkin bisa benar-benar bebas. Kebebasan gak akan terasa berat kalau penjaranya gak semanis itu. Hidup terbalik. Suatu hari, Diogenes jalan mundur di pasar. Orang-orang ngetawain.
Pas udah rame, dia bilang, "Kalian ngetawain aku cuma karena jalan mundur. Padahal hidup kalian sendiri jalan terbalik setiap hari." Lalu dia balik badan dan jalan seperti biasa. Warisan Diogenes. Diogenes bukan filsuf biasa. Dia nggak cuma ngomongin kebijaksanaan. Dia hidup di dalamnya. Kadang lewat sindiran, kadang lewat kegilaan. Tapi semua itu nunjukin satu hal. Hidup yang jujur, bebas, dan apa adanya. Itu keberanian paling tinggi. Semoga semangat nyeleneh Diogenes bikin kita berani mikir beda. Jujur sama diri sendiri dan berani hidup sesuai nilai kita sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hasta la vista.